Iya, halo sobat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada dan nih ya kan. Nah, sehat-sehat, baik-baik. Amin ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi bersama Bonsai Imajih, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ini hari kita habis ngorek-ngorek daripada bahanan waru Taiwan teman-teman. Dia mau kita konsep apa namanya tuh formal alias bonsai tegak lurus. Nah, kita lihat dulu dah semua ya kan. Nah, tuh dia tuh. Tadi merengkol-merengkol itu buah, ada yang dikhawatir merengkol-merengkol begitu. Itu kita bahas nanti dah, ya kan. Nah, karena buat kali ini kita ini mau apa namanya yang kita obrolin soal akar ini nih. Akar ini udah mencapai tahapan eh, pemilihan akar baku alias akar utama teman-teman. Ada tahapannya itu ya kan. Nah, pokoknya kita ini konsepnya adalah membuat bonsai formal dengan akar natural dan aliran naturalis, kurang lebih begitu dah. Tapi ntar kita siram ya, kita siram biar kelihatan akarnya. Nah, maklum deh ini lagi apa namanya kemarau kagak kelar teman-teman ya. Kagak tahu udah di daerah teman-teman, di daerah kita kemarau masih berlanjut. Dua biasa panasnya minta ampun, sama angin dah gede, angin dah kencang. Tapi buat bikin bonsai, buat berbagi hal-hal pengalaman apa sama teman-teman kagak berhenti kita. Paling agak tersendat gitu kan, maklum. Kadang-kadang kita ya nguli juga gitu kan. Orang terus-terusan ngurusin bonsai baik ya enggak teman-teman. Nah, kita lanjut ke akar. Akar udah kita bisa lihat ini temen-temen ya. Nah, kita deketin dah. Nih dia nih akar masih dan masih pada nyelempang dia ini teman-teman. Nah, tapi intinya begini. Intinya di bonsai formal informal itu kan apa namanya expert banget gitu ya buat nyari akar kalau bisa gitu kan muter. Permasalahannya emang selera sih gitu kan. Ada yang kalau bikin bonsai itu muter-muter akar sampai rapet semuanya makar ada gitu kan, itu selera. Ada yang ya beberapa aja gitu biar tapi muter gitu kan, mungkin natural gitu kan. Nah, juga ada. Kalau kita sih resep semua gaya resep kita sih. Apa yang orang suka kita suka dah gitu, kita sih kagak kagak susah-susah. Kita tengok kemarin nih teman-teman ya, ekspektasi kita udah dapet. Artinya apa? Ini akar-akar yang bakalannya jadi akar baku di sini udah kentara. Nah, kalau udah ada akar baku kayak gini, ini pun udah kita bagi-bagi nih ya. Ini udah kita bagi, dia ada akar satu ini di sini. Kita bagi iniannya, apanya jalur nutrisinya kita bagi seakan-akan begitu. Kita belah-belah walaupun memang kita punya tujuan buat bikin karakter. Kalau kita udah nemu akar baku, ini akar-akar yang rambut-rambut begini kita buang-buangin teman-teman. Dia kita buang-buangin aja nih. Nah, supaya apa namanya nih akar cepet gede gitu kan, kagak ngeribetin dia nih. Nah, ini malah apa namanya malah kacau nih kalau banyak akar-akar yang kayak begini. Nah, ini kita buang-buangin terus dia semua muter kita buang-buangin. Artinya nanti fokus kita itu sama akar yang memang menjadi akar baku itu teman-teman, kan. Nah, akar baku itu nantinya terus kita kembangin, terus kita gedein, nah, terus kita sesuaiin, kita lurus-lurusin arah larinya kemana gitu kan. Nah, kalau di bonsai ituan apa grouping akselerasinya gitu kan. Nah, terus kita nemuin yang kayak begini, ini udah waktunya kita buang-buangin gitu kan. Nah, mungkin ini boleh dikata juga sebagai apa namanya sebagai eksekusi akar ya gitu ya. Nah, terus aja muter gitu yang alus-alus kita buang-buangin, yang kagak butuh-butuh kita buang-buangin. Pokoknya kalau kata kita udah dapet akar bakunya,
Nah udah, artinya kita udah tinggal pelihara deh tuh akar-akar bakunya. Bentar nih, yang ini juga nih kudu kita buang nih teman-teman nih, dia nih kagak enak ini nih. Ini kagak enak, dia ngeganjel nih bocah nih. Lo, mohon maaf ini lo, emang kalau kagak pakai lah kita buang nih kagak. Nah, kita buang. Pun waru kalau dibuang, pun waru akarnya kalau kita buang sampai jauh teman-teman ya. Jangan diantepin gitu. Artinya kita buang kot tuh kita buang. Masalahnya dia kagak mati nih, akar waru nih kagak mati dia mah. Biar kagak numbuh kagak numbuh tunas, tapi juga kagak mati begitu sampai 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 rapet lagi dia mah begitu nih. Nih tuh. Kita tinggal pastiin arahnya itu semua enak. Nah mungkin ini bagian depan nih ya teman-teman nih, di bagian depan dia bengkak di bawah pan. Kalau akarnya dia ngegedein, dia pasti lebih bengkak lagi gitu ya. Nah ini dahan pertama, ini dahan kedua, ini dahan ketiga. Depannya berarti belah sono nih. Masalahnya dia back nih teman-teman nih, belakang gitu kan. Berarti depannya belah sono. Ini kita muter belah sono dah. Nah kita muter, kita lihat dari belah mari tuh. Di belah mari juga ada yang mesti kita buang-buangin bentar. Udah guntingnya makanya ditinggal lagi. Untung tangan kita panjang, nggak nyampe kita nyawil gunting. Nah nih dia nih batasannya nih. Ini kita giniin boleh kan, ini juga nih kita giniin boleh. Masalahnya apa? Masalahnya satu jalur akar berarti mengisi satu jalur nutrisi gitu ya teman-teman ya. Nah yang ini nih, ini yang bangsa rambut begini, kita tinggal tentuin nih. Dia masih jarang nih teman-teman, dia ada di bagian depan. Wah bagus nih, berarti yang ini akar ini kita kagak perlu nih dia nih. Masalahnya kalau di bagian depan kan agak sedikit kebuka gitu ya teman-teman ya. Nah jadi di depan itu kita kasih welcome gitu, selamat datang gitu kan. Nah ini dia udah ngebuka, nanti di sini kita agak pecah gitu ya. Nah sini gitu, di sini ada akar juga, ini kita pelihara. Ini nanti dia biar besar nanti kita angkat. Nah gitu ya. Nah itu tahapan-tahapan buat program akar teman-teman ya. Nah, jadi target program akar, ketika kita memprogram akar untuk naturalis, kita mesti kasih batasan tahapan kita, apa yang kita mau. Semisal kata kita pengen dia akarnya muter, harus kita bikin muter, pembesarannya harus seimbang gitu kan. Oke lah kalau menurut kita sih, berapapun besarnya ini batang yang kita jadikan batang utama pada sebuah pohon bonsai, kalau menurut kita naturalnya itu dibagi 8 teman-teman ya kan. Kalau dia ini lingkarannya dia punya 16 cm, berarti dia harus punya 2 cm teman-teman. Akar 2 cm itu stabil. Artinya nih kalau dia batang segede gini, akar segede-gede gini ini stabil. Segini kekecilan, segini stabil. Artinya tahap batang baku tahap akar baku yang kita program muter natural 8 akar utama harus sebesar gini. Harus sebesar gini. 8 sampai 12. Artinya kita bisa ngelihat gambaran sebuah pohon yang kokoh dengan akar pembesarannya yang cukup ideal gitu deh teman-teman ya. Nah, itu aja udah kurang lebih dah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan soal program akar ini, biar kata kita ngobrolnya dikit, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Dan soal yang kelanjutan ke atas ini, yang bangsa yang merengkol ini kita bahas sebentar lagi ya kan, bikin konten lagi kita. Yang penting sekarang kita udah dapat akarnya. Nah yang paling penting adalah bagaimana menyeimbangkan pengembangan bagian bawah ya, pangkal batang dan pangkal akar. Maksudnya pertemuan akar dan batang utama gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi apa ya istilah kata,
kita mesti bikin bonsai itu jangan asal-asalan teman-teman. Permasalahannya kalau kita bikin asal-asalan, kita kagak dapat belajar apa-apa dari apa yang kita kerjain tuh begitu. Jadi seriusin bikin bonsai, seriusin ekspektasi kita, apa namanya, sesuaikan dengan apa namanya itu, kok semacam apa sih ya pakem-pakem yang ada lah gitu. Nanti baru kita dapat ilmunya, baru dah kita nggak akan kesusahan gitu bikin bonsai ya kan begitu ya, setuju ya begitu ya. Oke dah, itu doang dah. Terima kasih nih sekali lagi buat teman-teman yang udah klik nonton dan selalu dukung kita. Buat teman-teman yang belum dukung kita tapi nemuin channel kita, biasa kita minta dukungannya, like, subscribe, komen, tinggalin gitu kan. Kalau teman-teman punya channel, kita bisa kunjung balik gitu maksudnya ya kan. Nah, sekali lagi terima kasih. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.